Sebelumnya perhatikan dulu pada rumus senyawa alkana ya. Kita punya CnH2n plus 2, sedangkan untuk rumus senyawa alkohol kita punya CnH2n plus 2, lalu ada atom oksigen. Untuk N sama dengan 1 atau C sama dengan 1, kita punya CH4 untuk alkana, sedangkan untuk alkohol kita punya CH3OH, atau kita bisa nulisnya dengan CH4O. Sama aja ya, H3 di sini saya tambahkan dengan H yang ada di belakang, sehingga rumus senyawanya menjadi CH4O. Sedangkan untuk alkana kita punya CH4. Lalu untuk N sama dengan 2 atau C sama dengan 2, kita punya C2H6 untuk alkana dan kita akan memiliki C2H5OH untuk alkohol. Atau kita bisa menuliskan C2H5, saya tambahkan H yang ada di belakang, berarti kita punya H6O. Ini berlaku juga untuk N sama dengan 3 dan juga N sama dengan 4. Berlaku CnH2n plus 2 untuk alkana dan berlaku CnH2n plus 2O untuk alkohol. Sedangkan untuk homolog alkana, kalian pastinya udah hafal ya, kita punya metana, etana, propana, butana, dan selanjutnya. Sedangkan untuk homolog alkohol, akhiran A dari alkana kita ganti dengan akhiran ol, sehingga yang awalnya metana kita punya menjadi metanol. Yang awalnya etana di dalam alkana selanjutnya akan berubah menjadi etanol. Begitu pula seterusnya, sehingga kita punya propanol dan butanol. Gampang banget ya, hanya menyesuaikan huruf A yang ada di belakang alkana berubah menjadi ol untuk alkohol. Seperti ini. Selanjutnya untuk isomer fungsi. Apa itu isomer fungsi? Isomer fungsi itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Kita kan udah tahu ya, kita udah membahas kalau untuk alkohol itu adalah CnH2n plus 2, lalu ada atom oksigen. Nah, ternyata ada senyawa lain yang memiliki rumus molekul yang sama, yaitu ether. Ether memiliki rumus umum CnH2n plus 2, atom O di belakang. Sama ya, mirip banget. Tetapi ketika kita menggambarkannya, mereka memiliki gugus fungsi yang berbeda. Jika alkohol, kita akan memiliki gugus fungsi OH, sedangkan untuk ether akan memiliki gugus fungsi alkoksi yang digambarkan dengan OR. Maksudnya bagaimana? Kita perhatikan, jika kita memiliki C2H6O, ini kan sama ya dengan CnH2n plus 2, lalu ada atom oksigen di belakang. Kita punya C2H6O atau etanol ya ini. Berarti kita gambarkan strukturnya sebagai CH3, CH2, lalu OH. Sedangkan untuk ether, kita juga punya C2H6O, ini tuh sama aja, yaitu CnH2n plus 2, lalu ada atom oksigen di belakangnya. Jika digambarkan, kita akan memiliki CH3, lalu atom O, dan ditutup lagi dengan CH3. Ini adalah ether. Rumus molekulnya sama-sama C2H6O, tetapi dia bisa menghasilkan dua senyawa yang berbeda, yaitu dengan gugus fungsi yang berbeda. Yang satu adalah alkohol, dan yang satunya adalah ether. Contoh lain, misal jika kita memiliki C3H8O, ini sama aja ya, CnH2n plus 2, lalu ada atom O di belakang. Nah, ini kan karena C sama dengan 3, berarti kan propanol. Kita bisa menggambarkan sebagai CH3, CH2, CH2OH. Ini kan C-nya ada 3, H ada 8. Nah, ini 8. Lalu ada atom O. Atau selebihnya kita bisa menggambarkan dengan cara lain. Tetap sama C3H8O ya, C-nya ada 3, 1, 2, 3, H ada 8, ini 3 plus 3 adalah 6, 7, 8, berikan C3H8, terus ada atom O di belakang. Sedangkan untuk ether, kita juga punya C3H8O, ini tetap sama CnH2n plus 2, lalu ada atom oksigen di belakang.
Karena C sama dengan 3 berarti kita punya CH3 di sini, CH2 dan CH3. C-nya 3 ya. Sedangkan untuk atom H kita punya 8. 3 plus 3 itu adalah 6. 6 plus 2 berarti 8. Belakangnya ada atom oksigen. Rumus molekulnya sama C3H8O, tetapi dia bisa memiliki gugus fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, dia akan menghasilkan senyawa yang berbeda pula. Itulah yang disebut dengan isomer fungsi. Oh ya, masih ingat dengan ini? Ini isomer apa yo? Iya, kalau yang ini adalah isomer posisi. Ayo diingat-ingat ya. Jenis-jenis alkohol. Alkohol dibedakan berdasarkan letak gugus OH. Kita memiliki alkohol primer, alkohol sekunder, ini sekunder ya, dan juga alkohol tersier. Bagaimana caranya kita membedakan? Caranya gampang banget. Yang pertama, kita harus melihat letak gugus OH. Dia terikat oleh atom C primer, sekunder, atau tersier. Nah, jika kita memiliki alkohol primer, artinya gugus OH diikat oleh atom C primer. Di sini kita memiliki atom C primer. Sedangkan alkohol sekunder, gugus OH diikat oleh atom C sekunder. Nah, pasti sudah jelas ya, untuk alkohol tersier berarti gugus OH diikat oleh atom C tersier. Masih ingat kan ya atom C primer, sekunder, tersier? Atom C primer merupakan atom C yang hanya mengikat satu atom karbon yang lainnya. Ya kan, ini atom C yang ini yang tengah. Ini hanya mengikat satu atom karbon di sini sebelah kirinya. Lalu untuk atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom karbon atau atom C yang lain. Ini ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ada dua berarti ya. Lalu untuk yang atom C tersier itu mengikat tiga atom karbon yang lain, yaitu kita punya atom karbon yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan juga sebelah atas. Selanjutnya mengenai reaksi Lucas. Apa itu reaksi Lucas? Reaksi Lucas merupakan reaksi yang digunakan untuk membedakan alkohol primer, alkohol sekunder, dan juga alkohol tersier. Bagaimana reaksinya? Reaksi Lucas itu mereaksikan antara alkohol, entah alkohol antara primer, sekunder maupun tersier ya, kita tambahkan dengan HCl pekat yang direaksikan dalam kondisi minus 12 derajat Celcius dengan menggunakan katalis ZnCl2. Reaksi yang terjadi ketika kita memiliki ROH plus HCl, ini nanti kan akan terpisah menjadi H plus dan Cl-. H plus akan bertemu dengan gugus OH, sedangkan untuk alkananya atau cabangnya akan bertemu dengan Cl-. Sehingga hasilnya adalah terbentuk gas RCl plus H2O. Kita bisa mengamati hasil percobaannya. Jika terbentuk gas RCl setelah kurang lebih 20 menit, itu akan menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan alkohol primer. Bila dalam percobaan kita memperoleh gas RCl dalam waktu kurang lebih 10 menit atau lebih cepat daripada yang pertama, alkohol primer, itu artinya kita memiliki alkohol sekunder di dalam sampel. Lalu untuk alkohol tersier, ini akan terjadi jika sampel yang kita peroleh akan segera terbentuk gas RCl. Gampangnya untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan juga tersier, berarti kita harus mengamati waktu terbentuknya gas RCl. Jika terbentuknya cepat banget, itu berarti alkohol tersier. Jika membutuhkan waktu yang sedang agak lama gitu ya, berarti itu adalah alkohol sekunder. Sedangkan jika dibutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 20 menit, maka kita memiliki sampel yang berupa alkohol primer. Jenis-jenis alkohol berdasarkan jumlah gugus OH, kita memiliki alkohol monovalen, alkohol divalen, dan juga alkohol polivalen. Dari namanya udah kelihatan banget ya. Sesuai dengan namanya ya, untuk alkohol monovalen itu merupakan alkohol dengan satu gugus OH. Lalu untuk alkohol divalen
merupakan alkohol dengan 2 gugus OH, sedangkan untuk alkohol polivalen dia memiliki lebih dari 2 gugus OH. Oke, untuk alkohol cukup sekian dulu ya, kita bisa menyambungnya di video selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bisa kalian ikuti IG kita di CM Edu Corner. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.